Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saya akan mengajukan beberapa poin penting terkait dengan solusi damai sengketa Yusuf Mansur dilihat dari adab bersengketa dalam Islam. Jadi ini ada sengketa yang saya lihat antara pihak Yusuf Mansur dan para investor dan juga para mutasaddiq, orang-orang yang bersedekah via dia. Jadi ada sengketa. Nah, sengketa ini tentu harus diselesaikan karena memang sudah menggurita dan sudah menjadi konsumsi publik. Tentu saja ini tidak mudah untuk menyelesaikan kasus global seperti ini ya. Perlu kearifan masing-masing pihak dan niat baik dari orang-orang yang bersengketa. Nah, coba saya deskripsikan dulu fenomena pertama yang muncul adalah para investor, mereka yang menanamkan modal lewat Ustadz Yusuf Mansur, dan juga para mutasaddiq. Mutasaddiq itu orang-orang yang bersedekah itu via Ustadz Yusuf Mansur menuntut dana mereka kembali. Kemudian terjadi pengungkapan secara viral aib-aib Yusuf Mansur yang diungkit-ungkit sejak 20-an tahun yang lalu, baik via medsos, media cetak, atau forum-forum, dan juga menggelari Yusuf Mansur dengan ustadz sesat, penipu, pembual, dan lain-lain. Ini viral di media sosial. Tentu saja sebagai seorang muslim, maka kita atau saya berkewajiban untuk memberikan masukan supaya fenomena ini tidak terus berkelanjutan sehingga menimbulkan dampak yang semakin luas bagi Islam dan kaum muslimin. Nah, yang dikehendaki oleh para investor itu atau para mutasaddiq juga, yang pertama, Yusuf Mansur mengakui kesalahannya dan meminta maaf karena ini sudah terlanjur berlalu beberapa waktu tapi tak kunjung ada penyelesaian. Mereka memandang Yusuf Mansur memang melakukan sifat negatif, melakukan perbuatan negatif, ya mungkin menipu, mungkin membawa lari uang dan seterusnya. Ini dalam perspektif para investor atau para mutasaddiq. Yang dikehendaki berikutnya, yang dituntut berikutnya, Yusuf Mansur itu mengembalikan dana investasi karena mereka sangat membutuhkan dana itu dan bahkan sebagainya berasal dari pinjaman juga, sehingga mereka terbebani untuk mengembalikan kepada pemilik yang awal. Plus juga membagi hasilnya jika ada, masa sekian tahun tidak ada hasilnya jika memang itu adalah investasi usaha. 3, mereka juga menghendaki Yusuf Mansur menyedekahkan kembali harta yang diperoleh dari sedekah yang terprovokasi olehnya kepada mutasaddiq semula. Jadi sejumlah pihak, sejumlah orang itu menyedekahkan hartanya karena terprovokasi di sebuah forum oleh Yusuf Mansur. Nah, mereka ini terprovokasi dalam arti terhasung sekali sehingga setengah tidak sadar menyedekahkan harta yang dimilikinya cuma itu. Nah, ini mereka berharap dikembalikan karena mereka dalam posisi sangat butuh. Sementara Yusuf Mansur berada pada posisi bergelimang harta, sehingga sekarang mereka menuntut sedekah balik. Jadi dulu mereka bersedekah ke dia, sekarang mereka butuh Yusuf Mansur bersedekah kepada mereka. Yang dikehendaki berikutnya, Yusuf Mansur tidak mengulangi perbuatannya karena perbuatan beliau ternyata berulang-ulang dari tahun ke tahun, iramanya sama meskipun casingnya berbeda. Nah, ini yang dikehendaki oleh para investor dan para mutasaddiq ya. Ini fenomena pertama. Nah, fenomena kedua ini karena sengketa maka harus disampaikan juga fenomena kedua ya. Yusuf Mansur merasa tidak bersalah, artinya yang dituduhkan itu tidak benar. Yang dikatakan oleh mereka, oleh para investor itu melalui medsos dan lain-lain, menurut Yusuf Mansur tidak benar. Yang ketiga, Yusuf Mansur mengaku bisnisnya dilakukan secara profesional, artinya sudah sesuai dengan aturan berbisnis. Hanya saja namanya bisnis bisa untung bisa rugi. Ini menurut dia.
fenomena kedua yang berikutnya, Yusuf Mansur menyerang balik pihak-pihak yang menyerang dirinya. Jadi kalau bahasa dia membela diri ya, meskipun pada prakteknya ya saling serang menyerang gitu. Nah, fenomena ketiga yang terjadi adalah mereka saling melaporkan ke polisi. Ini yang seharusnya tidak terjadi sampai ke sana. Seandainya dua pihak ini, para investor atau yang mewakilinya dan para mutasodik dengan pihak Yusuf Mansur, bisa ketemu secara baik-baik, secara islami ya. Karena memang yang namanya bersengketa itu tidak mudah untuk dituntaskan. Tetapi kalau sudah saling melaporkan ke polisi, ini artinya sudah keluar dari koridor Islam. Saya memberikan beberapa solusi ya. Ini tahap-tahap yang mungkin bisa ditempuh oleh pihak investor ya dan pihak Yusuf Mansur seandainya masih mungkin gitu. Tapi kalau sudah terlanjur ya silahkan saja, cuma saya berkewajiban untuk menyampaikan aja, ini barangkali bisa bermanfaat ya dan masing-masing bisa berlapang dada gitu. Satu solusi yang saya tawarkan itu adalah masing-masing mengangkat tokoh atau ulama nasional sebagai mediator. Jadi pihak Yusuf Mansur mengangkat siapa, nanti para investor, para mutasodik melalui wakilnya mengangkat siapa ya, tokoh siapa gitu, yang kira-kira tokoh ini fair, adil, jujur, tidak berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa ya, pihak para investor dan pihak Yusuf Mansur. Yang kedua, menghentikan proses saling lapor polisi karena akan merugikan banyak pihak ya, baik pihak pertama maupun pihak kedua coba menahan diri ya, karena sesama muslim. Pihak Yusuf Mansur, para seterunya, para investor dan mutasodik ini berusaha menahan diri dulu ya, meskipun ini sudah menggurita, bahkan mungkin mengakar, menyakitkan hati. Masing-masing sudah tersakiti sebenarnya dengan fenomena yang ada ini, tetapi barangkali ini masih bisa ya mengangkat tokoh, masing-masing mengangkat tokoh atau ulama yang karismatik yang dianggap bisa memediasi kedua pihak itu. Atau kalau ada ya satu tokoh ya atau satu komunitas, satu organisasi yang dipercaya oleh kedua belah pihak, ini lebih bagus. Artinya dia yang akan menyelesaikan sengketa ini secara islami gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ini solusi ketiga, mediator menyampaikan permintaan para investor dan para mutasodik kepada Yusuf Mansur ya, kepada Yusuf Mansur. Yang dimaui oleh mereka itu hanya sebatas uang mereka kembali dan kalau bisa dengan labanya. Nah, ini yang dikehendaki mereka. Sebenarnya simple, artinya ketika hari-hari ini kita melihat orang-orang pada umumnya melihat Yusuf Mansur sukses ya kan, punya banyak investasi di berbagai tempat dan dengan harta yang melimpah, sementara para mutasodik, para investor dalam kekurangan. Itu mestinya sebagai muslim, bahkan sebagai manusia, harusnya terenyuh ya. Banyak yang mengaku sampai tidak punya apa-apa, sampai hutang kemana-mana, sementara Yusuf Mansur bergelimang harta. Ini harusnya dalam hal ini tersentuh lah beliau ya, apalagi seorang yang ngerti agama itu. Jadi sodakohnya diarahkan ke mereka saja. Dulu Yusuf Mansur menerima sodakoh, sekarang jatah atau waktunya dia untuk membuktikan bahwa dia orang yang gemar bersedekah, tidak hanya bisa menarik sedekah saja begitu ya, singkatnya begitu. Nah, mediator ini, tokoh atau ulama nasional ini mengawasi jalannya pengembalian dana ya, karena akan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena kalau sekaligus saya kira Yusuf Mansur juga keberatan atau jangan sampai dia sendiri juga bangkrut. Nah, ini malah tidak menguntungkan semua pihak. Jadi biarkan dia jalan dengan bisnisnya, tapi kemudian yang lain juga dapat menikmati kembali investasi yang mereka dulu berikan kepada Yusuf Mansur itu. Dan para mutasodik juga memiliki kembali harta yang secara tidak atau mungkin setengah sadar mereka infakkan via Yusuf Mansur itu ya. Jadi ini saatnya Yusuf Mansur membuktikan bahwa dia pun tidak sekedar memotivasi ya kan, mendorong orang lain bersedekah, tapi dia pun juga ahli sedekah. Ini saya kira perlu dibuktikan omongan dia itu ya, supaya publik juga paham, oh ternyata memang beliau tidak sekedar bisa memotivasi, menghasung kaum muslim untuk sedekah, dia sendiri pun bisa membuktikan sebagai seorang mutasodik dan memberi kepada banyak orang. Yang keenam, ini harapan saya pihak-pihak yang bersengketa itu ya menghentikan caci maki ya,
seterunya Yusuf Mansur menghentikan caci maki kepada Yusuf Mansur, baik mereka yang para investor, para mutasodik, atau mungkin para simpatisan mereka, tetangganya dan seterusnya, itu menghentikan caci maki kepada YM ya, kepada Yusuf Mansur. Ini saya kira solusi jalan tengah yang simpel secara teoritis ya, meskipun secara praktis saya kira ini tidak mudah ya, mengangkat tokoh atau ulama dan dia mau membantu menyelesaikan kasus ini, itu tidak mudah ya. Maka berbesar hati atau kebesaran hati masing-masing itu harus ada. Kalau tidak ada, maka catatan saya, menurut saya ya, jika cara atau solusi damai yang saya usulkan tidak bisa terselenggara, maka memang media pengadilan menjadi jalan terakhir yang terpaksa ditempuh ya, karena memang seharusnya umat Islam tidak sampai menyelesaikan kasus seperti ini di pengadilan, tetapi karena masing-masing pihak atau satu pihak kekeh tidak bisa diselesaikan secara damai, ya akhirnya terpaksa harus dengan jalan pengadilan ya. Ya mudah-mudahan ini sudah berlalu bertahun-tahun ya, seandainya ini kasus ini mulai bermula sebelum tahun 2010, berarti sudah belasan tahun ini ya. Dan kalau ini tidak dihentikan atau kalau ini tidak diselesaikan, dikhawatirkan juga akan terjadi kasus-kasus serupa di masa mendatang oleh orang atau pihak atau kelompok yang berbeda ya. Nah mudah-mudahan ini menjadi cermin, saya kira menjadi pelajaran, tetap jadi pelajaran bagi kaum muslimin di Indonesia khususnya dan di seluruh pelosok bumi pada umumnya. Mudah-mudahan juga kita tetap dalam satu kesatuan ya, kita dalam satu tekad, satu niat untuk menyebarkan ajaran Islam ini secara kafah kepada seluruh umat manusia secara proporsional dan profesional ya, tidak merugikan dan tidak berniat untuk menjadikan dakwah ini sebagai media ya, dalam tanda petik mengelabui ya, artinya kan belum tentu benar mengelabui atau memperdaya umatnya ya. Saya kira itu solusi damai dari saya, semoga memberikan wacana bagi pihak-pihak yang bersengketa, pihak Yusuf Mansur dan pihak para investor dan juga mutasodik ya. Saya hanya bisa ini saja karena tidak bisa melakukan yang lebih dari ini ya. Mungkin ada pihak-pihak yang terenyuh dan mampu ya, mempunyai kemampuan untuk menghentikan atau menyelesaikan kasus ini. Saya harap mereka ya, atau dia ya, itu terjun membantu supaya persoalan ini selesai, karena ini sudah menjadi persoalan kaum muslimin, tidak hanya persoalan 1-2 orang, tapi sudah puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.